What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.1.2 yang baru aja resmi dirilis oleh Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira apa saja yang baru pada iOS 16.1.2 dan apa aja perbaikannya? Sepertinya sih ini wajib update. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, sebelum gue mulai lebih jauh, gue saranin biasakan setelah update iOS, kalian update juga version aplikasinya di App Store. Jadi kalian pergi ke App Store, lalu kalian pergi ke profile kalian di sini, refresh menu ini, maka akan ada updatean di sini. Jadi kalian wajib update semua aplikasi agar mendukung updatean iOS yang terbaru. Kalau misalkan nanti ada aplikasi yang bermasalah, ya udah tinggal tunggu aja versi update-nya, karena biasanya memang harus menyesuaikan updatean iOS terbaru seperti itu. Lalu selanjutnya yang gue mau ingetin, biasakan setelah update iOS di force restart iPhone-nya ya. Udah tau lah ya, force restart tuh tekan volume atas, volume bawah, tombol power, tahan hingga muncul logo Apple seperti itu. Oke, update OS kali ini hanya iOS 16.1.2 aja. Jadi buat teman-teman pengguna iPad yang merasa nggak dapat updatean atau Apple Watch-nya nggak ada updatean, ya memang karena nggak ada updatean. Karena cuman iOS 16.1.2 aja yang diupdate seperti itu. Oke, pertama terkait size update-nya. Size update-nya ini khususnya pengguna iPhone 14 series atau 14 Pro sih lebih tepatnya, karena setiap device pasti akan berbeda-beda. Di sini gue menggunakan 14 Pro, jadi size update-nya cuma 335,3 MB. Cuman segitu aja update-nya. Dan ini adalah update minor, bukan major, karena angka ketiga di belakangnya iOS 16.1.2 seperti itu. Kalau misalkan iOS 16.2, ya nanti berdasarkan tahun lalu sih kemungkinan iOS 16.2 itu dirilis tanggal 13 sampai 15 Desember. Karena tahun lalu di sini gue punya historinya, iOS 15.2 itu dirilis di 14 Desember kayak gitu. Jadi kemungkinan 16.2 di tanggal segitu. Dan tentunya di sini kalian bisa lihat sendiri keterangan-keterangan update-nya. Yang paling besar adalah terkait crash detection optimization pada iPhone 14 series. Jadi Apple sekaligus memperbaiki crash detection ini yang ada pada iPhone 14 series untuk lebih optimal lagi kayak gitu. Dan efek dari itu adanya fitur toggle atau on off lebih tepatnya pada settingan di emergency. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke emergency SOS di sini. Nah, di sini adanya fitur call after server crash. Nah, ini tadinya nggak ada, tapi sekarang akhirnya ada fitur ini. Jadi ini disarankan memang di enable ya, atau bisa kalian pilih disable. Tapi terserah kalian perlunya diaktifkan atau tidak, karena menurut gua ya ini untuk jaga-jaga lebih baik diaktifkan aja kayak gitu. Jadi memang Apple memperbaiki dan mengoptimalkan fitur crash detection pada iPhone 14 series. Selanjutnya perbaikan AirDrop. Nah, sebenarnya ini AirDrop agak rancu ya, karena nggak semua negara atau region pengguna iPhone mendapatkan. Ya bener banget. Jadi pada saat AirDrop di sini, kalau misalkan untuk teman-teman yang menggunakan device region China atau Apple region China, itu bagian everyone-nya ini ada perubahan pada everyone, dimana everyone in 10 menit. Jadi dia cuma bisa 10 menit doang kayak gitu. Itu sepertinya permintaan dari negaranya terhadap pihak Apple. Makanya di bagian everyone-nya ada everyone in 10 menit seperti itu. Tapi di kita nggak kebagian karena memang itu cuma negara tersebut aja yang ada fitur itu. Jadi nggak semuanya ya seperti itu. Selanjutnya Apple juga memperbaiki koneksi Wi-Fi atau wireless Wi-Fi pada device iPhone. Makanya di bagian update sini ada improvement compatibility with wireless carriers. Kenapa begitu? Jujur, gue merasakan juga sama di iPhone XR meskipun ini menggunakan beta 16.2. Jadi gue rasa kedepannya beta 16.2 bakal ada updatean lagi untuk memperbaiki si wireless carrier-nya ini. Karena gue merasa di iPhone XR nih kemarin akhir-akhir ini agak lemot akses wifi ya, padahal koneksi wifi-nya cepet gitu loh. Nah, di iPhone XR yang gue gunakan ini sungguh lemot, bener deh. Gue main FIFA loading banget asli. Nah, ternyata memang ada kendala gitu loh terkait wireless carrier-nya gitu. Ya, menurut gue karena ini updatean minor, jadi memang nggak banyak fitur baru, lebih ke perbaikan. Tetapi bukan berarti kalian nggak perlu update. Menurut gue update aja. Gue tekankan lagi, kalian update aja. Toh ini juga resmi dari Apple kok. Selanjutnya adanya update security ya. Nah, kan baru gue bilang
update aja, karena ini security update juga kebagian. Dan ini penting banget karena ini bisa menjaga kita dalam penggunaan iPhone terkait data-data kita. Ya, berikut ini adalah update security-nya atau Apple Security Update, dimana ini semua device kebagian dari iPhone 8 hingga paling terbaru, tentunya device iPhone yang sudah mendukung iOS 16. Jadi tertera di sini iPhone 8 and later. Jadi ini lebih dikonsernkan untuk pengguna iOS 16. Makanya software update ini penting untuk selalu up to date kayak gitu. Lalu tadi gue udah cek-cek semua menggunakan iPhone 14 Pro terkait iPhone storage-nya juga cukup aman. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu general, lalu iPhone storage. Ya, di sini videonya nggak akan gue potong ya, jadi biarkan kita menunggu. Nah, loadingnya cukup cepet ya, nggak lama. So far aman. Sekarang kita cek sistem update-nya. Oke, sistem update-nya sedang loading. Nah, sudah keluar 13,38 GB dan ini dynamic ya. Jadi dia bisa naik, bisa turun. Menurut gua sistem data itu nggak usah kalian pusingkan lagi. Apabila kalian terlalu besar, solusinya ya cuma satu, restore iPhone-nya menggunakan iTunes. Kalau mau kosong atau minimal menurun, nggak kosong-kosong banget sebenarnya. Tapi bukan berarti kalian restore via iTunes nanti bakalan nggak naik lagi. Ya tetap akan naik. Kayak gitu. Karena itu adalah salah satu medianya Apple untuk membuat aplikasi-aplikasi ini lebih cepat dibukanya, seperti itu. Selanjutnya terkait performance, langsung aja 14 Pro honestly nggak ada kendala sama sekali untuk performance, dan so far gue juga di 16.1.1 aman-aman aja, smooth aja. Bahkan kalau lagi low power mode juga kendalanya nggak ada ya, nggak ada patah-patah lagi, aman-aman aja. Jadi untuk performance menurut gue oke banget. Cuman kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak sekalian benchmark si iPhone 14 Pro ini pada iOS 16.1.2. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench ya untuk kita benchmark skornya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, iOS-nya sudah 16.1.2, prosesornya 3,45 GHz dan RAM-nya atau memorinya 5,51 GB atau 6 GB. Sekarang langsung aja CPU dan run benchmarknya. Kita tunggu prosesnya, oke? Ya, udah selesai benchmarknya dan ini adalah skornya. Untuk single score di 1876 dan multicore-nya di 5429. Ya, menurut gue sih ini cuma angka aja ya. Bagi menurut gue ya, tetap balik lagi ke performance dalam penggunaan iPhone kita sehari-hari. Jadi menurut gue sih so far untuk performance sih emang aman-aman aja. Sejak dini hari tadi gue update untuk performance pada iPhone 14 Pro khususnya di iOS 16.1.2 aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali dan nggak panas. Nah itu yang paling penting, nggak panas ya. Jadi so far aman-aman aja. Jadi ya udah update aja. Oke, sekarang kita bahas baterai. Ini baterainya jujur sejak dini hari tadi masih aman di 36%. Kalian bisa lihat sendiri ya, masih 36% dan so far nggak ada terlalu efek signifikan ya pada baterai. Justru dari 16.1.1 dan hingga sekarang 16.1.2 menurut gua aman-aman aja. Kalau kita cek ke bagian setting lalu ke bagian baterai di sini, nah kita cek dulu aktivitasnya. Nah ini dia, aman menurut gua dan screen aktifnya ini 5 jam. Jadi menurut gua ini udah aman-aman aja, nggak ada kendala untuk baterai. Tapi gua harap buat teman-teman semua device yang kalian gunakan baik dari iPhone 8 hingga paling terbaru harusnya baterai aman-aman aja, harapan gua kayak gitu. Jadi ya semoga teman-teman juga mengalami hal yang aman-aman aja. Dan sekarang kita langsung aja cek baterai health-nya. Ya, baterai health gua masih 100% karena memang iPhone-nya juga masih baru, jadi masih aman, nggak turun. Kalau buat teman-teman yang tiba-tiba turun baterai health-nya, ya udah mungkin emang kebenaran turun aja baterai health-nya. Jadi nggak usah dipusingin lagi, cepat atau lambat, kapanpun dimanapun baterai health itu pasti akan turun. Oke? Oh ya, gue ingetin kalau teman-teman yang masih bingung ada informasi charging was on hold due to iPhone temperature, gak usah khawatir, itu adalah notifikasi bahwasannya pada saat iPhone kita di charger suhunya meningkat atau panas. Jadi disarankan untuk charger iPhone dalam kondisi lebih adem karena pengisiannya akan ditahan atau diperlambat sama si iOS terkait temperaturnya yang meningkat. Itu kenapa adanya kayak gitu, karena biar iPhone tidak meledak atau smartphone HP tidak meledak saat di charger kayak gitu. Oke, balik lagi ke awal, wajib update di iOS 16.1.2. Menurut gua update aja ya, karena ini resmi dari Apple dan tentunya ada perbaikan security update serta wireless carrier untuk device-device di luar iPhone 14 series. Tetapi kalau buat teman-teman 14 series, wah ini wajib banget update. Oke, dan tadi udah gue jelasin apa aja yang baru, nggak terlalu banyak karena memang ini update minor, serta perbaikannya tadi apa aja dan udah gue jelasin juga memang nggak terlalu banyak karena mungkin persiapan untuk ke 16.2 kayak gitu. Jadi gue rasa mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman jadi lebih yakin untuk update. Oke, jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.